Perkenalkan, nama saya Farel Diamasayu, NPM akhir 270 dari kelas E Ekonomi Politik. Yaitu nomor pertama, menurut Aristoteles, ekonomi dan politik itu saling berkaitan erat. Ekonomi digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan politik bertujuan mengatur kehidupan masyarakat agar mencapai kebaikan bersama. Selanjutnya nomor 2, perbedaan mendasar antara sistem ekonomi merkantilisme dan liberalisme klasik terletak pada sejauh mana negara terlibat dalam kegiatan ekonomi. Dalam sistem merkantilisme, negara memiliki peran yang sangat besar dan dominan, di mana pemerintah aktif mengatur perdagangan, menetapkan kebijakan proteksi secara tarif dan kuota impor, serta mendorong ekspor untuk memperkuat kekayaan negara. Tujuan utamanya ialah mengumpulkan sebanyak mungkin kekayaan, terutama dalam bentuk emas, perak, serta meningkatkan kekuatan negara di kancah internasional. Sebaliknya, dalam sistem liberalisme klasik, peran negara justru dibatasi seminimal mungkin karena pasar dianggap mampu mengatur dirinya sendiri melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Nomor 3, konsep invisible hand yang dikemukakan oleh Adam Smith, yaitu menjelaskan bahwa dalam kegiatan ekonomi, ketika setiap individu berusaha mengejar kepentingan dan keuntungan pribadinya, secara tidak langsung mereka juga ikut mendorong kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini terjadi karena adanya mekanisme pasar di mana interaksi antara permintaan dan penawaran akan menciptakan keseimbangan secara alami tanpa perlu banyak campur tangan pemerintah. Misalnya, ketika produsen ingin mendapatkan keuntungan, mereka akan berusaha menyediakan barang yang dibutuhkan masyarakat dengan harga yang bersaing. Nomor 4, Karl Marx mengkritik sistem ekonomi klasik, khususnya kapitalisme, karena dianggap menciptakan ketimpangan sosial yang semakin besar. Menurutnya, dalam sistem kapitalisme terjadi akumulasi kapital yang hanya berpusat pada pemilik modal, sementara pekerja hanya menerima upah yang tidak sebanding dengan nilai kerja yang mereka hasilkan. Marx menjelaskan bahwa keuntungan yang diperoleh pemilik modal sebenarnya berasal dari nilai lebih yang dihasilkan oleh tenaga kerja, tetapi tidak diberikan secara adil kepada pekerja. Nomor 5, pendekatan ekonomi liberal dan ekonomi sosialis memiliki cara yang berbeda dalam mengatasi ketimpangan sosial. Ekonomi liberal lebih mengandalkan mekanisme pasar, di mana setiap individu diberi kebebasan untuk berusaha dan bersaing. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kesejahteraan akan ikut menyebar ke masyarakat luas. Namun dalam kenyataannya, sistem ini sering membuat kesenjangan tetap ada karena tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama. Sedangkan ekonomi sosialis lebih menekankan peran pemerintah dalam mengatur dan mendistribusikan kekayaan agar lebih merata, misalnya melalui pajak, lalu subsidi, serta bantuan sosial. Kalau menurut saya yang paling relevan saat ini dari gabungan keduanya yaitu sistem ekonomi campuran. Pasar tetap diberi kebebasan untuk
berkembang agar ekonomi tumbuh, tetapi pemerintah juga harus aktif mengatur, membantu agar ketimpangan tidak semakin lebar.